Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru lagi dari Infinix, yaitu Infinix Note 50 Pro. Ya, sebelumnya aku udah unboxing yang versi biasa dan kali ini yang versi Pro. Dan ini aku beli pas diskon di TikTok, itu harganya cuma 2,6 juta cuy. Jadi ini murah banget. Selisih 100.000 aja lebih mahal dari yang Note 50 biasa ya. Jadi harusnya ini lebih worth it, karena ada beberapa perbedaan dari yang versi biasa ya. Oke, ini dia untuk boxnya. Jadi kita bacain dulu untuk spesifikasi yang ada di HP ini yang menjadi point sellingnya. Nah, untuk pengecasannya ini udah di 90 watt guys, mantap banget ya, kenceng parah. Wireless chargingnya 30 watt, kemudian udah pakai metal frame-nya, kemudian ada AI, ada 50 megapiksel OIS kamera ya. Jadi sama ya, kameranya di 50 megapiksel, tapi di sini udah ada kamera ultra wide-nya guys ya kalau di versi Pro. Layarnya 144 Hz AMOLED, MediaTek Helio G100 Ultimate, dan ada Bioactive Hello AI Lite-nya guys ya. Oke, itu aja, langsung aja kita coba unboxing box-nya guys. Oke, seperti biasa di sini ada dua box lagi, satu box untuk MacPad-nya dan satu box untuk HP-nya. Kita buka dulu untuk MacPad-nya. Oke, ini dia untuk MacPad-nya guys ya. Jadi sekarang udah nggak ada power bank lagi, nggak ada Mac Power, jadi cuma dapetin MacPad aja, dan ini MacPad-nya di 20 watt ya. Jadi kalau pengen yang 30 watt, kalian harus beli terpisah. Oke, ini dia HP-nya, kita sampingkan dulu. Di sini ada bonus kartu Smart Pen sebanyak 792 GB untuk totalnya. Ada kartu garansi guys, VIP Card Premium Service ya, mantep banget. Padahal HP harga 2 jutaan tapi berasa premium. Kemudian ada buku petunjuk, dan di sini yang versi Pro ternyata masih dapetin tempered glass cuy. Wah, mantap ya. Kalau di versi biasa itu nggak dapat tempered glass guys. Dan ada casingnya, dan ternyata ini hard case ya kalau yang versi Pro. Cukup disayangkan, aku lebih suka yang soft case ya, seperti di Note 50 biasa. Ini soft case lebih aman gitu ya. Kalau yang hard case ininya kebuka dan ya kurang aman aja menurut aku cuy. Kemudian di sini ada kepala charger yang outputnya itu di 90 watt, dan ada USB Type C guys ya, dan ada jack audio juga. Oke, ini dia Infinix Note 50 Pro-nya ya. Di sini aku beli yang warna ungu, cuy, supaya beda, nggak seperti yang versi biasa yang abu-abu. Oke, ini dia untuk desain dari Infinix Note 50 Pro-nya. Ini sih berasa mewah ya, apalagi frame-nya yang pakai metal. Berasa dingin, padahal ini ruangannya nggak terlalu dingin, tapi masih berasa dingin. Dan ya, ini desain kameranya memang aku kurang suka, tapi ya overall kalau frame metal dengan backdoor kaca, walaupun desain kameranya agak kurang, tapi menurut aku ini cukup terobati dengan adanya metal frame dan backdoor kaca. Jadi berasa mewahnya, berasa dapat gitu guys. Kalau dibandingkan dengan versi Note 50 biasa sih, ini mirip banget ya untuk desainnya. Oh, berbeda cuma dari segi kameranya ya. Di sini ada lebihan dikit tuh ya. Jadi bedanya seperti itu aja, selebihnya mirip-mirip aja. Dan ya di sini katanya lebih tipis. Oh iya ya, lebih tipis di versi Pro. Wah, mantap sih, versi Pro itu lebih tipis, dan ya berasa lebih lebih kokoh dipegang, karena mungkin lebih tipis, lebih enak aja megang yang versi Pro-nya cuy. Lebih tipis cuy. Jadi mantap banget. Ini untuk desainnya tipis, premium, dan juga kokoh. Ini kayak megang HP flagship gitu ya. Kan biasanya aku pegang HP X flagship ya, HP bekas yang flagship Sony Xperia dan lain-lain gitu. Ya, ini feel-nya, genggamannya ini seperti ini cuy, mirip dingin-dingin gini, dan juga solid cuy. Wah, mantap banget sih guys ya. Harga 2 jutaan udah dapetin frame metal, backdoor kaca. Cakep parah sih guys. Nah, di sini untuk kameranya ada 3 ya. Ini kamera beresolusi 50 megapiksel, ada OIS, dan kamera ultrawide 8 megapiksel, dan satu lainnya cuma kamera pendamping aja ya. Dan di sini ada sensor untuk mengukur detak jantung dan lain-lain kalau nggak salah ya. Nanti kita coba cek. Di sini ada flash, kemudian di bawah di sini ada logo Infinix. Di bagian samping di sini ada garis antena, tombol volume up, volume down, tombol power yang cukup oke, ini cukup clicky. Bagian bawah ada speaker USB-C, mikrofon, dan SIM tray. Kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya cuma dual SIM aja ya, jadi nggak support micro SD. Ini yang disayangkan dari seri Note yang sekarang cuy.
Dan di bagian samping sini nggak ada apa-apa. Di bagian atas sini ada speaker, ada sound by JBL, ada mikrofon, dan ada IR blaster guys. Oke, langsung saja kita hidupin. Dan ternyata di sini belum kepasang anti gores ya. Jadi kalian harus masang lagi. Dan ya ini dia. Oke. Ini nggak terlalu gampang nyiplak sidik jari sih, walaupun masih berasa ada, tapi nggak terlalu ya. Oke, ini dia Infinix Note 50 Pro-nya udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprint-nya yang udah ada di dalam layar. 1, 2, 3. Oke, cukup cepat ya untuk fingerprint-nya. Kemudian untuk software-nya ini ada di XOS versi 15.0.1 ya. Dan di sini udah di Android terbaru yaitu di Android 15. Dan untuk jaminan update-nya ini bakal dapetin 2 kali update Android dan 3 tahun untuk security patch-nya. Jadi ini udah lumayan banget lah untuk update software-nya guys. Untuk penyimpanan terpakai pertamanya itu di sekitaran 21 GB-an ya. Jadi masih cukup lega. Kemudian di sini juga ada Infinix AI ya, dan ini fitur AI-nya cukup lengkap. Dan ada juga untuk penghapus backgroundnya juga guys. Nah di sini kita bakal coba untuk AI galerinya. Di sini kita klik aja penghapus AI. Jadi kita bakal ngehapus objek guys ya. Nah di sini langsung aja kita coba lingkari untuk objek yang mau kita hapus. Oke seperti ini, dan ini kedetek ya. Langsung aja kita hapus. Oke, ini dia untuk hasilnya. Ini cukup oke sih guys ya. Untuk objek yang dihapusnya udah kehapus dengan cukup sempurna. Cuma memang di sini masih meninggalkan bayangannya itu belum kehapus guys ya. Ya ini untuk HP harga 3 juta sih ini udah termasuk oke untuk AI-nya. Kemudian di sini pastinya ada always on display ya. Cuma sayangnya nggak bisa always beneran, cuma beberapa detik doang. Kemudian ini dia untuk fitur spesialnya, ada dynamic bar dan lain-lain guys. Kemudian di sini yang cukup spesial, di sini ada pencahayaan Hello aktif ya. Jadi ini kayak seperti LED notifikasi seperti itu guys tuh. Ini bisa nyala. Kemudian di sini untuk refresh rate layarnya bisa disetting di otomatis, standar di 60 Hz, di lock ya, atau di lock di 144 Hz. Tapi sayangnya di 144 Hz itu cuma jalan pas di pengaturan aja ya. Pas di pengaturan, kalau di home screen ini cuma di 120 Hz doang. Kemudian untuk tampilan UI-nya sih menurut aku ini cukup fresh ya di XOS kali ini di Android 15 tuh cukup fresh, animasinya juga cukup smooth tuh. Ini ada animasinya guys, jadi nggak kaku gitu ya. Dan ini tampilannya seperti ini, mirip iPhone sih guys tuh. Ini mirip iPhone, mirip iOS untuk tampilannya, tapi ya udahlah ya. Nah di sini juga di kategoriin. Kemudian untuk di bagian layarnya ini yang cukup spesial ya. Ini pakai layar berukuran 6,78 inci, udah pakai panel AMOLED tentunya, Full HD Plus 144 Hz, kecerahannya ini bisa sampai 1300 nits ya. Tapi sayangnya untuk ketahanan kacanya ini nggak ada info guys, pakai Gorilla Glass atau tidak. Ya untuk kualitas layarnya sih menurut aku ini udah termasuk bagus ya, warnanya cukup oke, detailnya juga cukup tajam untuk nonton ataupun sosial media, ini udah mantap banget. Kemudian untuk bezel layarnya juga ini termasuk tipis guys ya, bisa kalian lihat di sini. Ini berasa tipis banget, ini berasa HP 5 jutaan ke atas cuy. Tuh ya. Cuma memang agak sedikit aja lebih tebal di bagian bawah. Tapi ya overall ini cukup tipis, simetris ya, bisa dibilang simetris ya, walaupun agak sedikit di bawah, agak sedikit tebal, tapi ya dari kejauhan ini kelihatan simetris banget ya. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini aman, nggak mengalami delay maupun ghost touch sama sekali ya. Dan yang paling spesial lagi ini untuk haptic feedbacknya mantap guys, udah pakai X-axis linear motor kalau nggak salah ya. Jadi ini udah berasa mantap gitu ya untuk haptiknya, udah berasa haptik yang enak ya. Ini udah setara dengan Poco X7 Pro atau X7 series lainnya guys. Jadi udah mantap banget untuk haptic feedbacknya. Kemudian untuk speakernya udah stereo speaker ya di bagian bawah dan di bagian atas, dan udah dituning pakai JBL. Dan untuk kualitas suaranya juga udah termasuk bagus. Kalian dengerin aja sendiri di sini. Oke, kita coba cek untuk device info HW. Nah, untuk SoC-nya ini di sini kebaca pakai Helio G99 ya. Soalnya Helio G100 itu rebranding dari Helio G99. Jadi harusnya untuk performanya mirip-mirip Helio G99. Kemudian untuk screen-nya ini di 1080 120 Hz ya kebacanya. Penyimpanannya ini RAM-nya 8 GB LPDDR4X ya dengan storage di 256 GB.
Untuk kameranya ini resolusi 50 megapiksel pakai sensor Samsung ya. Untuk kamera depan 32 megapiksel pakai sensor Galaxy Core, dan kamera ultrawide-nya pakai Galaxy Core lagi ya 8 megapiksel. Untuk baterainya ini di 5200 mAh ya, jadi ada upgrade 200 mAh aja, dan pengecasannya ini mantap banget ya di 90 watt. Dan di sini udah aku pakai ya, dan untuk ketahanan baterainya ini udah cukup oke ya, dapetin SOT sekitar 7 jam 42 menit. Dan untuk ngecasnya juga cukup cepat ya, dari 2% sampai penuh itu cuma butuh waktu sekitar 40 menitan aja. Kemudian kita coba cek untuk sensor boxnya. Nah, untuk sensornya ini cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor dan juga sensor tekanan. Untuk sensor giroskopnya pastinya lancar ya, nggak ada delay soalnya udah pakai giroskop hardware. Kemudian untuk multi touch-nya ini bisa sampai 10 sentuhan, dan untuk touch sampling rate-nya ini sayangnya cuma di 185 Hz doang guys. Padahal di Note 30 Pro itu bisa 380 ya. Ini agak sedikit downgrade. Kemudian kita coba cek untuk skor Antutu benchmark-nya. Nah, di sini dapetin skor di angka 433 ribuan poin. Ya, ini skor standar sih, nggak terlalu mengejutkan ya, standarnya Helio G99, Helio G100 gitu ya. Untuk storage-nya ini dapetin skor di angka 54 ribuan poin ya. Ini udah mantap lah ya, udah pakai UFS kepala 2. Dan untuk gaming test di sini aku bakal ngetes 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa disettingkan super ultra ya di 90 fps, dan untuk gameplaynya ini cukup oke ya, walaupun masih ada sedikit frame drop pas war, dan rata-ratanya itu di angka 83,8 fps, dan suhunya ini cukup adem ya, cuma di 40-an derajat Celcius aja. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disettingkan smooth ultra ya, jadi mentok di 40 fps aja, dan untuk gameplaynya ini lancar sih ya, gak ada masalah sama sekali. Turun di event juga ini masih cukup aman ya, drop paling di 35 fps, rata-ratanya itu di angka 39,6 fps ya, dan untuk suhunya ini adem parah sih guys ya, cuma di angka 38,7 derajat Celcius aja. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di setengah luas di 60 fps, dan untuk gameplaynya ini cukup playable ya, masih oke, dapetin fps di sekitaran 30 sampai 40-an fps, drop paling di angka 25-an fps gitu ya. Ya, ini overall masih playable, dapetin rata-rata di angka 37,5 fps, dan yang paling mengesankan itu dari segi suhunya ya, cuma di angka 40,6 derajat Celcius aja ya. Ini termasuk yang adem sih guys ya. Oke, terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya. Nah, ini dia untuk tampilan kameranya. Ini ada 0,6 guys, mantep banget ya. Infinix seri Note pertama yang pakai kamera ultrawide. Nah, untuk rekaman videonya ini bisa sampai 2K di 30 fps, dan yang cukup menarik di sini bisa stabil di 1080 30 fps dan juga 1080 di HFPS. Ya, ini agak menarik ya, HFPS bukan 60 fps ya. Tapi pas aku coba cek itu cuma di 46 fps ya untuk fps-nya. Ya, ini udah lumayan lah, lebih dari 30 fps bisa stabil. Untuk kamera depannya juga sama ya, resolusinya tuh 30 fps dan 1080 HFPS guys ya. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya, potret, super malam, dan lainnya seperti ini, ada video ganda juga dan lain-lainnya. Untuk sampel foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman dari Infinix Note 50 Pro di resolusi 1080 di HFPS ya. Ini pas aku cek untuk FPS-nya ini bisa di 46 ya. Jadi bukan di 60 ataupun bukan di 30. Tapi di resolusi ini udah ada mode stabilisasinya ya. Jadi bisa stabil videonya. Dan ya mantap, ini bisa lebih dari 30 fps tapi bisa di mode stabil cuy. Cukup oke nih guys ya. Dan ini untuk di resolusi maksimalnya di 2K 30 fps ya. Kalau di resolusi ini tentu aja nggak bisa stabil, videonya masih berasa agak sedikit getar ya. Oke ya, ini udah lumayan sih untuk kualitasnya. Dan ini untuk perekaman kamera ultrawide dari Infinix Note 50 Pro ya, di resolusi 1080 di 30 fps di mode stabil. Ya, ini cukup oke, cuma untuk detailnya tentu aja nggak sebagus di kamera lensa utamanya ya. Tapi ini lensanya lebar, tapi sayangnya ini nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Jadi kalian harus
Tuh, kalau mau pindah di zoom gitu kalian harus geser cuy. Tuh, dan ini ngeblur, jadi harusnya ini masih menggunakan kamera lensa ultrawide yang di crop gitu ya. Jadi bukan pindah lensa cuy. Nah, ini untuk perekaman video kamera depan dari Infinix Note 50 Pro di resolusi 1080 di HFPS ya. Ini di 46 fps pas aku cek. Ya, jadi ini lebih smooth daripada 30 fps tapi masih tetap stabil ya, ada stabilisasinya. Mantap nih. Enggak cuma di 30 fps aja untuk mode stabilisasinya, guys. Dan kualitasnya juga cukup bagus ya, warnanya gak pucat. Mantap. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Infinix Note 50 Pro ini. Ya, menurut aku HP ini cukup menarik sih guys ya. Frame metal, harganya di angka 3 juta doang. Apalagi pas diskon itu bisa di bawah 3 juta. Bahkan aku dapetin di harga cuma 2,6 juta ya. Kalau kalian dapetin harga di bawah 3 juta ini jelas sangat-sangat worth it buat kalian beli. Ya, mungkin nanti akan aku compare dengan Poco X7 ya, yang harganya nggak terlalu beda jauh. Jadi nantikan aja, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jukuk Tech. Jumpa lagi di video berikutnya.